Zahra menatap pantulan dirinya di cermin meja rias. Gaun sederhana berwarna biru tua yang ia kenakan terasa pas di badan. Hadiah dari Reno 3 bulan lalu saat ulang tahun pernikahan pertama mereka. Di sampingnya, Reno sedang merapikan kerah kemejanya, menyemprotkan sedikit parfum yang aromanya sudah sangat Zahra hafal. Malam ini adalah jadwal rutin bulanan yang selalu terasa seperti ujian. Makan malam di rumah orang tua Reno. Sudah siap, sayang? Tanya Reno. Senyumnya tampak ringan, seolah tidak ada beban sama sekali. Zahra menghela napas pelan sebelum membalas senyum suaminya. Sudah. Zahra mencintai Reno, sangat mencintainya. Pria itu baik, perhatian, dan pekerja keras. Mereka bertemu 2 tahun lalu di sebuah pameran seni, di mana Zahra yang bekerja sebagai desainer grafis lepas sedang memamerkan beberapa karyanya. Reno, yang saat itu baru merintis usaha kafenya sendiri, langsung terpikat. Hubungan mereka berjalan mulus dan indah, sampai tiba saatnya Zahra diperkenalkan pada keluarga Reno. Saat itulah Zahra pertama kali merasakan adanya tembok besar tak kasat mata di antara mereka. Tembok yang terbuat dari status sosial, kekayaan, dan pandangan meremehkan. Orang tua Zahra, Pak Raditya dan Ibu Winda, adalah orang-orang yang sangat sederhana. Ayahnya seorang pensiunan guru yang kini menyibukkan diri dengan kebun kecil di belakang rumah, sementara ibunya adalah ibu rumah tangga biasa. Mereka tinggal di sebuah rumah mungil di pinggiran kota, jauh dari gemerlap kehidupan keluarga Reno. Sebaliknya, keluarga Reno, Pak Farel dan Ibu Fania, adalah pemilik Farel Group, sebuah konglomerasi yang bergerak di bidang properti dan perhotelan. Mereka tinggal di sebuah rumah megah yang lebih mirip istana daripada tempat tinggal. Sejak awal, Ibu Fania tidak pernah menutupi ketidaksukaannya pada Zahra. Baginya, Zahra adalah gadis biasa dari keluarga tak terpandang yang entah bagaimana berhasil menjerat putra satu-satunya. Pernikahan mereka tetap terjadi karena Reno bersikeras. Namun persetujuan yang diberikan terasa seperti sebuah konsesi yang terpaksa, bukan restu yang tulus. Perjalanan menuju rumah mertuanya selalu terasa lebih lama dari yang seharusnya. Zahra memandangi deretan rumah-rumah mewah yang mereka lewati, masing-masing dengan pilar-pilar tinggi dan taman yang terawat sempurna. Suasana di dalam mobil terasa hening. Reno fokus menyetir, sementara Zahra sibuk menata hatinya, mempersiapkan diri untuk rentetan sindiran halus yang pasti akan ia terima. Nanti kalau ibu tanya soal pekerjaanmu, jawab saja yang baik-baik, ya. Ucap Reno memecah keheningan, matanya masih lurus ke depan. Zahra menoleh. Memangnya kapan aku pernah menjawab tidak baik, Mas? Tanyanya dengan nada yang sedikit lebih tajam dari yang ia maksudkan. Reno meliriknya sekilas. Bukan begitu, sayang. Maksudku, kamu tahu kan ibu kadang suka kritis. Bilang saja proyekmu lancar. Klienmu banyak. Biar dia senang. Hati Zahra mencelos. Lagi-lagi ia diminta untuk memoles kenyataan agar sesuai dengan standar mertuanya. Ia hanya seorang desainer lepas. Penghasilannya tidak menentu, namun cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Tapi di mata Ibu Fania, pekerjaannya tak lebih dari sekadar hobi pengisi waktu luang. Mobil mereka akhirnya berhenti di depan gerbang raksasa yang terbuka secara otomatis. Seorang satpam memberi hormat saat mobil melaju masuk ke halaman yang luas. Rumah itu berdiri angkuh, cahayanya benderang menerangi malam. Setiap kali datang ke sini, Zahra selalu merasa seperti orang asing yang salah masuk ke sebuah pameran kemewahan. Ibu Fania menyambut mereka di ambang pintu. Penampilannya sempurna seperti biasa. Gaun malam berwarna marun, rambut disanggul rapi, dan perhiasan berlian yang berkilauan di leher dan pergelangan tangannya. Ia menyapa Reno dengan pelukan hangat, lalu beralih pada Zahra, memberinya sebuah ciuman di udara yang pipinya pun tak tersentuh. Matanya bergerak cepat, memindai Zahra dari atas sampai bawah. Gaunmu sederhana sekali, Zahra, komentarnya. Terdengar seperti pujian namun terasa seperti tamparan. Tapi biru memang warna yang aman.
Ini hadiah dari Mas Reno, Bu, jawab Zahra, berusaha menjaga senyumnya. Di ruang makan, Pak Farel sudah menunggu. Pria itu sedang membaca sebuah koran bisnis, dan hanya menurunkan korannya sejenak untuk mengangguk singkat pada mereka. Meja makan yang panjang itu sudah tertata dengan peralatan makan perak yang berkilau dan gelas-gelas kristal. Seorang pelayan berdiri di setiap sudut ruangan, siap melayani. Makan malam dimulai dengan obrolan seputar bisnis Pak Farel, proyek baru di Bali, rencana ekspansi ke Singapura, dan keluhan tentang betapa sulitnya mencari tenaga kerja yang kompeten. Zahra hanya bisa diam mendengarkan. Sesekali menyuap makanannya yang terasa hambar di lidah. Reno berusaha melibatkannya dalam percakapan, tapi setiap kali ia mencoba, ibunya akan dengan cepat mengalihkan topik. "Oh ya, Zahra," kata Ibu Fania tiba-tiba, meletakkan garpunya. "Teman ibu, Tantrina, anaknya baru saja menikah dengan putra seorang menteri. Pestanya luar biasa mewah. Gaun pengantinnya saja dirancang desainer dari Paris. Kamu pasti suka melihatnya. Hal-hal seperti itu kan bisa jadi inspirasi untuk gambar-gambarmu." Zahra merasakan darahnya memanas. Gambar-gambarmu. Seolah pekerjaannya adalah aktivitas anak TK yang sedang belajar mewarnai. "Pekerjaan saya lebih ke desain korporat, Bu. Logo, branding, hal-hal seperti itu," sahut Zahra dengan tenang. "Oh, begitu," balas Ibu Fania dengan nada meremehkan. "Apa masih cukup untuk membeli tas baru? Ibu lihat kamu masih pakai tas yang itu-itu saja. Nanti kapan-kapan ibu ajak kamu belanja. Biar Reno tidak malu kalau mengajakmu ke acara penting." Reno terbatuk kecil. "Ibu, tas Zahra masih bagus." "Bagus menurut standar siapa? Reno? Kamu harus menjaga citra keluargamu." Penampilan istri mencerminkan kesuksesan suami. Timpal Pak Farel tanpa mengalihkan pandangan dari piringnya. Zahra menunduk, menatap piringnya yang masih terisi setengah. Nafsu makannya hilang seketika. Rasanya ada gumpalan besar yang menyangkut di tenggorokannya. Ia melirik Reno, mencari pembelaan, namun suaminya hanya memberinya tatapan, "Sabar." Ya, yang sudah sangat ia benci. Sepanjang sisa makan malam itu, Zahra lebih banyak diam, membangun benteng di dalam dirinya untuk menahan setiap peluru sindiran yang ditembakkan ke arahnya. Perjalanan pulang terasa lebih hening dari perjalanan berangkat. Kemarahan, kekecewaan, dan rasa lelah beraduk menjadi satu di dalam dada Zahra. Ia tidak ingin memulai pertengkaran, tapi ia juga tidak bisa terus-menerus menelan semua ini sendirian. "Mas tidak lihat bagaimana ibu dan ayahmu tadi?" ucapnya pelan, suaranya bergetar. "Aku lihat, sayang," jawab Reno sambil menghela napas panjang. "Maafkan mereka, ya." "Bukan maafmu yang aku butuhkan, Mas. Aku butuh kamu membelaku. Aku ini istrimu. Kenapa kamu diam saja saat aku direndahkan di depan matamu sendiri?" "Aku tidak mau suasana jadi makin keruh. Zahra, kamu tahu sendiri watak ibu seperti apa. Melawannya hanya akan membuat keadaan lebih buruk. Jadi aku harus diam saja? Menerima semua hinaan itu seumur hidup kita?" tanya Zahra, air matanya mulai menggenang. "Setiap bulan aku harus mempersiapkan mental hanya untuk makan malam yang terasa seperti pengadilan. Apa ini yang namanya pernikahan?" Reno mengulurkan tangan untuk menggenggam tangan Zahra, tapi Zahra menariknya. Pria itu tampak frustrasi. "Tolong mengerti posisiku, Zahra. Dia ibuku. Dan aku istrimu," bisik Zahra, lebih pada dirinya sendiri. Sesampainya di apartemen mereka yang sederhana namun hangat, suasana dingin dari rumah mertuanya seolah ikut terbawa masuk. Malam itu, Zahra tidur memunggungi suaminya. Ia memeluk guling erat-erat, merasakan duri tajam yang menusuk pernikahannya semakin dalam. Duri itu bernama keluarga, dan ia tidak tahu sampai kapan ia bisa bertahan menahan sakitnya. Beberapa hari setelah makan malam yang menyesakkan itu,
secercah kehangatan datang menghampiri Zahra. Orang tuanya, Pak Raditya dan Ibu Winda, akan datang berkunjung. Kabar itu seperti embun pagi yang menyejukkan hatinya yang kering. Sejak pagi, Zahra sudah sibuk di dapur, mencoba memasak rawon, makanan kesukaan ayahnya. Aroma bumbu kluwek yang khas perlahan memenuhi apartemen kecil mereka, mengusir hawa dingin yang sempat tertinggal. Reno, yang merasa bersalah atas kejadian malam itu, berusaha membantu sebisanya. Ia pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan yang kurang dan membantu membersihkan rumah. Ia tahu betapa Zahra merindukan orang tuanya, dan ia ingin memastikan kunjungan kali ini berjalan lancar. Siang hari, bel apartemen berbunyi. Zahra bergegas membukakan pintu dengan senyum lebar. Di depannya berdiri Pak Raditya dan Ibu Winda. Ayahnya mengenakan kemeja batik sederhana yang warnanya sudah sedikit memudar, sementara ibunya memakai gamis bunga-bunga yang membuatnya tampak teduh. Tangan mereka tidak kosong. Ibu Winda membawa sebuah rantang berisi kue lapis buatannya, sedangkan Pak Raditya menenteng sebuah keranjang kecil berisi buah mangga hasil panen dari pohon di halaman rumah mereka. "Assalamualaikum," sapa Ibu Winda dengan senyumnya yang selalu tulus. "Waalaikumsalam," jawab Zahra, langsung memeluk ibunya erat-erat, menghirup aroma familiar yang menenangkan. Ia kemudian beralih mencium tangan ayahnya. Pak Raditya hanya tersenyum, menepuk-nepuk lembut kepala putrinya. Kehadiran mereka seketika mengubah suasana. Apartemen itu terasa lebih hidup dan penuh tawa. Mereka duduk di ruang tamu yang sempit, mengobrol tentang banyak hal. Ibu Winda memuji masakan Zahra, sementara Pak Raditya asyik berdiskusi tentang tanaman hias dengan Reno di teras balkon kecil mereka. Untuk sesaat, Zahra lupa akan semua masalahnya. Inilah rumah yang sesungguhnya, di mana ia diterima apa adanya tanpa perlu berpura-pura. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Saat mereka sedang asyik menikmati teh dan kue lapis di sore hari, bel pintu kembali berbunyi. Reno yang membukakan pintu. Wajahnya seketika berubah tegang. Di ambang pintu, berdiri Ibu Fania dan Pak Farel, dengan ekspresi angkuh seperti biasa. "Kami kebetulan lewat daerah sini, jadi sekalian mampir. Mau mengecek keadaan putra kami," kata Ibu Fania sambil melenggang masuk. Matanya langsung menyapu seisi ruangan dengan tatapan menilai. Suasana riang gembira langsung menguap, digantikan oleh keheningan yang canggung. Zahra dan kedua orang tuanya refleks berdiri. Ibu Winda tersenyum ramah, mencoba mencairkan suasana. "Oh, ini pasti ibu dan ayahnya Reno. Mari, silakan duduk, Bu, Pak," sapanya dengan lembut. Ibu Fania hanya meliriknya sekilas, tanpa membalas senyum. Matanya tertuju pada meja tamu yang dipenuhi piring-piring kue dan cangkir teh sederhana. Pandangannya berhenti pada rantang kue lapis buatan Ibu Winda. "Kalian sedang ada acara apa ini? Kelihatannya ramai sekali," sindir Ibu Fania, seolah kehadiran orang tua Zahra adalah sebuah gangguan. "Orang tua saya sedang berkunjung, Bu," jawab Zahra, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Pak Farel tidak berkata apa-apa, hanya duduk di sofa dengan lengan terlipat di dada, memancarkan aura superioritas yang membuat siapapun merasa kecil. Ibu Winda, dengan kebaikan hatinya yang polos, mengambil piring kecil dan menyendokkan sepotong kue lapis. "Mari, Bu, dicicipi kuenya. Saya buat sendiri tadi pagi." Ia menyodorkan piring itu ke arah Ibu Fania. Ibu Fania menatap kue itu dengan tatapan jijik, seolah itu adalah sesuatu yang tidak layak sentuh. "Terima kasih," jawabnya dengan nada dingin. "Kami tidak terbiasa makan kue-kue pasar seperti ini. Terlalu banyak gula dan pemanis buatan. Tidak baik untuk kesehatan." Hati Zahra seperti diremas. Hinaan itu begitu telak dan menyakitkan. Wajah ibunya langsung berubah pias. Reno, yang berdiri di antara mereka, tampak serba salah. "Ibu, kue buatan ibunya Zahra enak, loh. Coba saja." "Tidak perlu,"
Reno, ibu tahu seleramu sudah menurun sejak kau menikah, balas Ibu Fania tajam. Suasana menjadi sangat tegang. Pak Raditya yang sedari tadi diam, menatap besannya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia tidak marah, hanya menatap dengan tenang. Justru ketenangan itulah yang terasa lebih mengintimidasi. Kami datang ke sini hanya ingin melihat keadaan anak kami dan menantunya. Kami tidak bermaksud mengganggu acara keluarga kalian, kata Pak Farel akhirnya. Nadanya jelas-jelas mengusir secara halus. Tidak apa-apa, kami juga sebentar lagi mau pamit, sahut Ibu Indah pelan, berusaha menghindari konflik lebih jauh. Ia menatap suaminya, memberi isyarat untuk pulang. Saat mereka bersiap-siap untuk pergi, perdebatan kecil yang tak terhindarkan pun terjadi. Ibu Fania mengomentari hadiah mangga yang dibawa Pak Raditya. Lain kali tidak perlu repot-repot membawa hasil kebun. Di supermarket impor, buah-buahan jauh lebih berkualitas. Kali ini, Zahra tidak tahan lagi. Ibu, cukup, serunya. Suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. Mereka orang tua saya. Mereka datang dengan niat baik. Kenapa ibu selalu menghina kami? Kemarahan Zahra justru menyulut api yang lebih besar. Ibu Fania berdiri. Wajahnya memerah karena merasa otoritasnya ditantang oleh menantunya sendiri. Berani kamu membentak saya? Siapa kamu? Kamu pikir setelah menikah dengan anak saya, kamu bisa seenaknya? Jangan lupa dari mana asalmu. Hardik Ibu Fania. Pertengkaran itu berpindah ke teras depan saat orang tua Zahra hendak melangkah keluar. Kalian ini memang keluarga miskin yang tidak tahu diri, teriak Ibu Fania. Amarahnya sudah di puncak. Di tengah ketegangan itu, ia melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia menyambar gelas berisi air putih dari atas meja di teras, dan tanpa berpikir panjang, menyiramkannya tepat ke arah Ibu Indah. Splash! Air itu membasahi sebagian wajah dan gamis Ibu Indah. Semua orang terdiam membeku. Ibu Indah hanya bisa berdiri gemetar. Matanya berkaca-kaca karena terkejut dan malu. Zahra menjerit tertahan, sementara Reno terpaku di tempatnya, pucat pasi. Di tengah kekacauan itu, satu orang tetap tenang. Pak Raditya. Ia sama sekali tidak menunjukkan kemarahan. Dengan gerakan yang sangat perlahan, ia mengeluarkan sapu tangan dari sakunya dan dengan sabar mengelap wajah istrinya yang basah. Ia membetulkan letak kerudung istrinya, lalu menatap lurus ke arah Pak Farel dan Ibu Fania yang masih memasang ekspresi puas dan penuh kemenangan. Sebuah senyum tipis yang ganjil tersungging di bibir Pak Raditya. Senyum itu tenang, namun menyimpan sesuatu yang dalam dan kelam di baliknya. Aku akan hancurkan bisnismu, katanya dengan suara yang sangat pelan, nyaris seperti bisikan, namun terdengar sangat jelas di tengah keheningan yang mencekam. Dan bisnis anakmu. Hening sejenak. Lalu, tawa mengejek meledak dari mulut Pak Farel dan Ibu Fania. Mereka tertawa terbahak-bahak, seolah baru saja mendengar lelucon paling konyol di dunia. Hancurkan kami? Cibir Pak Farel sambil menyeka air mata karena terlalu banyak tertawa. Dengar itu, Fania? Pensiunan guru ini mau menghancurkan Farel Group. Dengan apa? Dengan uang pensiunannya. Orang miskin kalau sudah putus asa memang suka berhayal, timpal Ibu Fania sinis. Sudahlah, ayo kita pulang, Farel. Tidak ada gunanya meladeni orang-orang gila ini. Mereka berbalik dan pergi, meninggalkan gema tawa mereka yang menghina. Zahra menangis terseduh-seduh sambil memeluk ibunya yang masih syok. Reno berdiri membatu. Wajahnya dipenuhi rasa malu dan penyesalan yang tak terhingga. Di tengah semua itu, Pak Raditya hanya berdiri diam. Senyum tenangnya belum juga hilang dari wajah. Ia menatap kepergian mobil mewah besannya, dan matanya menyiratkan sebuah janji yang dingin. Badai akan segera datang. Perjalanan pulang terasa lebih menyakitkan daripada 1000 cambukan. Zahra duduk di kursi belakang mobil sewaan. Memeluk ibunya yang lebih banyak dia menatap keluar jendela. Air mata Ibu Indah sudah kering,
meninggalkan jejak sembab di wajahnya yang teduh. Namun, keheningannya terasa lebih memilukan daripada isak tangis. Zahra bisa merasakan getaran kecil di bahu ibunya, sisa dari guncangan hebat yang baru saja mereka alami. Kemarahan mendidih di dalam dada Zahra, panas dan menyesakkan. Marah pada mertuanya, marah pada Reno, dan yang paling aneh, ia juga marah pada ayahnya sendiri. Pak Raditya menyetir dengan tenang, seolah tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Wajahnya datar, tangannya memegang kemudi dengan mantap, dan matanya fokus pada jalanan malam yang basah oleh sisa gerimis sore. Tidak ada tanda-tanda amarah, tidak ada secuil pun dendam yang terpancar dari raut wajahnya. Ketenangan inilah yang membuat Zahra gila. Bagaimana bisa ayahnya tetap setenang ini setelah istrinya, belahan jiwanya, dihina dan dipermalukan sedemikian rupa di depan mata kepalanya sendiri? Kenapa ayah diam saja? Akhirnya Zahra tidak tahan lagi. Suaranya serak dan bergetar, memecah keheningan yang pekat di dalam mobil. Kenapa ayah hanya tersenyum? Mereka menyiram ibu. Mereka menyebut kita keluarga miskin yang tidak tahu diri. Di mana harga diri ayah? Pak Raditya melirik putrinya dari kaca spion tengah. Tatapannya masih sama, tenang dan dalam. Amarah tidak akan menyelesaikan masalah, Zahra. Amarah hanya akan membuat kita terlihat sama rendahnya dengan mereka. Tapi setidaknya itu menunjukkan kita punya perasaan. Yah, daripada hanya tersenyum seperti tadi. Ayah tahu, senyum ayah itu menakutkan. Seolah ayah menikmati penghinaan itu. Tuduh Zahra. Air matanya kembali mengalir deras. Ibu Winda mengulurkan tangan, menggenggam tangan putrinya. Sudah. Nak, jangan salahkan ayahmu. Ayahmu hanya tidak ingin memperkeruh suasana. Memperkeruh suasana? Zahra tertawa sinis. Suasana apalagi yang bisa lebih keruh dari itu? Bu, ibu disiram air. Di depan kami semua. Dan suamiku, Mas Reno, dia hanya diam. Sama seperti ayah. Dia membisu seolah tidak terjadi apa-apa. Reno berada di posisi yang sulit, kata Pak Raditya pelan. Dia terjepit di antara ibu dan istrinya. Itu bukan hal yang mudah. Tapi aku istrinya. Seharusnya dia membelaku. Membela ibu. Sergah Zahra lagi. Emosinya meluap-luap. Pak Raditya tidak menjawab lagi. Ia kembali fokus ke jalan. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Kali ini terasa lebih berat. Dipenuhi oleh kekecewaan Zahra yang tak terucapkan. Ia menyandarkan kepalanya di bahu ibunya, memejamkan mata. Bayangan wajah Ibu Fania yang tertawa mengejek terus berputar di kepalanya, diselingi oleh senyum misterius ayahnya. Keduanya terasa sama-sama menyakitkan. Mereka tiba di rumah mungil orang tuanya lewat tengah malam. Rumah itu terasa seperti sebuah surga yang aman setelah badai yang baru saja mereka lewati. Ibu Winda segera masuk ke kamar untuk membersihkan diri dan beristirahat. Tinggallah Zahra dan ayahnya di ruang tamu yang sederhana, ditemani suara detak jam dinding tua. Zahra menatap ayahnya yang sedang menuang air putih ke dalam gelas. Pria itu tampak lelah. Garis-garis di wajahnya terlihat lebih jelas di bawah cahaya lampu yang temaram. Selama ini, Zahra mengenal ayahnya sebagai sosok yang sabar, bijaksana, dan sedikit pendiam. Seorang pensiunan guru yang mendedikasikan hidupnya untuk mengajar dan merawat keluarga. Ia tidak pernah melihat ayahnya benar-benar marah. Bahkan ketika Zahra kecil melakukan kesalahan besar, ayahnya hanya akan menasihatinya dengan suara lembut. Ketenangan ayahnya yang dulu ia kagumi, malam ini terasa seperti sebuah kelemahan. Ayah benar-benar tidak marah? Tanya Zahra lirih. Pak Raditya meletakkan gelasnya dan duduk di hadapan putrinya. Ia menatap Zahra lekat-lekat. Marah itu seperti api. Zahra, kalau kecil, bisa menghangatkan. Tapi, kalau terlalu besar, ia akan membakar habis semuanya, termasuk diri kita sendiri. Ayah marah, tentu saja. Marah sekali.
Tapi kemarahan ayah tidak untuk ayah pamerkan dengan teriakan atau makian. Ia meraih tangan Zahra, menggenggamnya dengan hangat. Orang yang menghina ibumu, lanjutnya dengan suara yang dalam dan serius. Mereka akan belajar apa artinya rasa takut yang sesungguhnya. Bukan rasa takut karena ancaman kosong, tapi rasa takut saat mereka menyadari bahwa semua yang mereka banggakan, semua yang membuat mereka sombong, bisa lenyap dalam sekejap mata. Ada sesuatu dalam nada bicara ayahnya yang membuat bulu kuduk Zahra meremang. Itu bukan suara ayahnya yang biasa. Ada bobot dan kekuatan di balik setiap katanya. Sebuah keyakinan absolut yang entah datang dari mana. Apa maksud ayah dengan kata-kata ayah tadi? Soal akan menghancurkan bisnis mereka. Pak Raditya tersenyum lagi. Senyum yang sama seperti di teras rumah Zahra tadi. Namun kali ini Zahra melihatnya dengan cara yang berbeda. Di baliknya bukan ada kepasrahan, melainkan sebuah janji. Anggap saja itu ucapan seorang suami yang marah karena istrinya dilecehkan. Jawabnya ringan, mencoba mengalihkan pembicaraan. Ia kemudian berdiri. Sudah malam. Sebaiknya kamu istirahat. Besok pagi biar ayah antar pulang. Zahra hanya bisa menurut. Ia masuk ke kamar masa kecilnya. Namun matanya tak bisa terpejam. Pikirannya terus berkecamuk. Ia mencoba memahami ayahnya. Mencoba mencari celah di balik topeng ketenangan itu. Apakah ayahnya hanya mencoba menghibur dirinya dan ibunya dengan kata-kata besar? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Sesuatu yang selama ini tidak pernah Zahra ketahui tentang pria yang telah membesarkannya. Di ruang sebelah, Pak Raditya tidak langsung tidur. Ia duduk di kursi kerjanya yang tua, di sudut ruangan yang dipenuhi rak-rak buku. Ia tidak menyalakan lampu, hanya membiarkan cahaya bulan masuk melalui jendela. Untuk beberapa saat, ia hanya diam, menatap telepon genggam model lama yang tergeletak di atas meja. Lalu, dengan gerakan yang pasti, ia mengambil telepon itu. Jarinya menekan tombol panggilan cepat nomor 1. Hanya butuh 2 kali dering sebelum panggilan itu dijawab. Selamat malam, Pak. Sapa sebuah suara berat dan profesional di seberang sana. Malam, Adrian. Balas Pak Raditya. Suaranya kini terdengar berbeda. Lebih tajam, berwibawa, dan penuh otoritas. Sangat kontras dengan citra pensiunan guru yang melekat padanya. Apa kau sedang sibuk? Tidak pernah terlalu sibuk untuk Bapak. Ada yang bisa saya bantu? Pak Raditya terdiam sejenak. Matanya menatap keluar jendela, ke arah kegelapan malam. Bayangan wajah istrinya yang basah dan gemetar melintas di benaknya, diikuti oleh tawa angkuh kedua besannya. Sudah saatnya, ucap Pak Raditya pelan, namun setiap katanya mengandung beban yang berat. Mulai rencana, badai senyap. Hening sejenak di seberang telepon. Lalu suara bernama Adrian itu menjawab dengan nada yang sigap dan tanpa keraguan sedikitpun. Targetnya, Pak? Farel Group. Milik Farel Adhinata. Jawab Pak Raditya. Aku mau kau lumpuhkan mereka. Mulai dari klien terbesar, jalur kredit, pemasok utama, hingga ke akar-akarnya. Lakukan secara perlahan, sistematis. Biarkan mereka merasakan kepanikan sedikit demi sedikit. Aku ingin mereka tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Dan untuk bisnis putranya, Reno? Tanya Adrian. Pak Raditya menghela napas. Ini adalah bagian yang paling sulit. Sentuh juga. Tapi jangan sampai hancur total. Cukup untuk memberinya pelajaran agar bisa berdiri di kakinya sendiri, bukan di bawah bayang-bayang orang tuanya. Baik, Pak. Perintah diterima. Akan saya mulai besok pagi, kata Adrian. Bagus. Balas Pak Raditya. Laporkan perkembangannya padaku. Dan ingat, jangan tinggalkan jejak apapun yang bisa mengarah padaku. Bagi dunia, aku tetaplah Raditya Pranata, seorang pensiunan guru biasa. Selalu seperti itu, Pak. Selamat istirahat. Panggilan itu berakhir.
Pak Raditya meletakkan kembali teleponnya di atas meja. Ia bersandar di kursinya, memejamkan mata. Senyum tipis itu kembali terukir di bibirnya. Ini bukan lagi senyum misterius, melainkan senyum seorang predator yang baru saja melepaskan rantainya. Badai itu akan datang dalam diam, dan saat Farel dan Vania menyadarinya, mereka sudah berada tepat di pusat pusarannya, tanpa ada jalan untuk keluar. 3 hari berlalu sejak insiden di apartemen Zahra. Bagi keluarga Farel, kejadian itu sudah hampir terlupakan, dianggap sebagai drama kecil yang tidak penting. Ibu Vania sudah kembali sibuk dengan arisan dan pertemuan sosialitanya, menceritakan dengan bangga bagaimana ia memberi pelajaran pada keluarga besarnya yang tidak tahu aturan. Pak Farel juga sudah kembali tenggelam dalam kesibukannya mengelola Farel Group dari kantornya yang mewah di puncak gedung pencakar langit. Ancaman kosong dari seorang pensiunan guru tentu saja tidak sepadan dengan waktu dan pikirannya. Pagi itu, Pak Farel memimpin rapat dewan direksi seperti biasa. Agendanya adalah finalisasi kesepakatan dengan PT Sentosa Jaya, klien terbesar mereka selama hampir 1 dekade. Kontrak baru bernilai triliunan rupiah itu akan menjadi penopang utama pendapatan perusahaan untuk 5 tahun ke depan. Semuanya sudah diatur. Penandatanganan hanya tinggal formalitas. Jadi, semua sudah siap untuk acara penandatanganan besok lusa? Tanya Pak Farel dengan nada puas, menyandarkan punggungnya di kursi kulit yang empuk. Direktur pemasarannya, seorang pria bernama Budi, mengangguk antusias. Siap, Pak. Tim dari Sentosa Jaya sudah konfirmasi kehadiran. Semuanya berjalan sesuai rencana. Namun, di tengah suasana optimistis itu, Sekretaris Pak Farel masuk ruang rapat dengan wajah pucat dan napas terengah-engah. Ia membisikkan sesuatu ke telinga Pak Farel. Seketika, raut wajah Pak Farel berubah drastis. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara tertahan. "Tidak mungkin. Sambungkan teleponnya ke ruanganku. Sekarang." Pak Farel bergegas keluar dari ruang rapat, meninggalkan dewan direksi yang saling berpandangan dengan bingung. Di ruang kerjanya, ia menyambar gagang telepon. "Halo, Pak Hartono? Ini saya, Farel. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba pihak Anda mengirim email pembatalan kontrak?" tanyanya tanpa basa-basi. Di seberang sana, suara Pak Hartono, CEO PT Sentosa Jaya yang biasanya ramah, kini terdengar dingin dan menjaga jarak. "Maaf, Pak Farel. Ini keputusan mendadak dari Dewan Komisaris kami. Kami memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan Farel Group." "Tidak melanjutkan? Tapi kenapa? Apa ada masalah dengan proposal kami? Kita bisa bicarakan ini baik-baik, Pak Hartono. Kita sudah bekerja sama bertahun-tahun," desak Pak Farel. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. "Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Ini keputusan final." "Maafkan saya, Pak Farel. Saya sedang ada rapat lain," jawab Pak Hartono. Lalu sambungan telepon pun terputus. Pak Farel membanting gagang telepon dengan keras. Tangannya gemetar. Kehilangan kontrak Sentosa Jaya bukan hanya kehilangan pendapatan, tapi juga sebuah pukulan telak bagi reputasi perusahaannya. Ini tidak masuk akal. Sama sekali tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Belum hilang keterkejutannya, telepon di mejanya kembali berdering. Kali ini dari manajer proyek pembangunan resor mewah mereka di Lombok. Proyek paling prestisius yang sedang mereka kerjakan. "Pak! Gawat, Pak!" seru manajer itu dengan panik. Baru saja ada surat datang dari Dinas Tata Ruang Provinsi. Izin mendirikan bangunan kita tiba-tiba dibekukan. "Pak, katanya ada pelanggaran analisis dampak lingkungan yang baru ditemukan. Proyek harus dihentikan total sampai ada pemberitahuan lebih lanjut." "Apa? Pelanggaran apa? Bukankah semua izin sudah beres dari dulu?" raung Pak Farel. Kepalanya terasa mau pecah. "Saya juga tidak mengerti, Pak. Semuanya terasa sangat aneh dan mendadak." Dalam satu pagi,
dua pilar utama bisnisnya diguncang hebat. Pak Farel merasa seperti sedang diserang dari dua arah sekaligus. Ia mencoba menenangkan dirinya, berpikir bahwa ini mungkin hanya kebetulan yang sangat-sangat buruk. Mungkin ada pesaing yang bermain kotor di belakangnya. Ia menghabiskan sisa hari itu dengan menelepon semua koneksinya, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, semua usahanya sia-sia. Pintu yang biasanya selalu terbuka untuknya, kini seolah tertutup rapat. Orang-orang yang dulu menjilatnya, kini menghindarinya dengan berbagai alasan. Malam harinya, ia pulang dengan wajah muram. Ibu Fania yang sedang mencoba gaun baru untuk pesta akhir pekan, langsung menyadari ada yang tidak beres. "Kamu kenapa, Farel? Wajahmu kusut sekali," tanyanya sambil mematut diri di depan cermin. Pak Farel menghempaskan tubuhnya ke sofa, melonggarkan dasinya. "Kacau. Semuanya kacau hari ini. Sentosa Jaya membatalkan kontrak, dan proyek Lombok dihentikan paksa." Ibu Fania menghentikan aktivitasnya. "Dibatalkan? Dihentikan? Bagaimana bisa? Aku juga tidak tahu. Semuanya terjadi begitu saja, tanpa peringatan. Rasanya seperti ada yang sengaja mengerjai kita," geram Pak Farel. Mereka berdua terdiam, mencoba mencerna rentetan nasib buruk itu. Ibu Fania masih mencoba berpikir positif. "Sudahlah. Mungkin hanya masalah sementara. Perusahaan sebesar kita pasti bisa mengatasinya. Mungkin ini hanya kesialan bisnis biasa." Sementara itu, di apartemennya, Reno juga merasakan dampak dari badai yang mulai terbentuk. Kafenya yang biasanya ramai pengunjung, hari itu terasa sangat sepi. Lalu, telepon berdering. Itu dari pemasok biji kopi premiumnya, yang sudah menjadi mitranya sejak awal ia merintis usaha. "Maaf, Mas Reno," kata si pemasok dengan nada menyesal. "Mulai besok kami tidak bisa mengirim pasokan kopi lagi ke kafe Mas Reno." "Loh, kenapa, Pak? Apa ada masalah dengan pembayaran saya?" tanya Reno, terkejut. Bukan itu. Pembayaran Mas Reno selalu lancar. Ini masalah internal kami, Mas. Kami harus memutus kerjasama dengan beberapa klien, dan sayangnya kafe Mas Reno termasuk salah satunya. Sekali lagi maaf, ya." Telepon ditutup. Reno termangu. Beberapa jam kemudian, kepala baristanya yang paling ia andalkan, datang menemuinya dengan wajah murung. Ia menyerahkan surat pengunduran diri. "Maaf, Mas Reno. Saya mendapat tawaran kerja di tempat lain dengan gaji yang jauh lebih baik. Saya tidak bisa menolaknya," katanya. Dalam satu hari, Reno kehilangan pemasok utama dan karyawan terbaiknya. Ia merasa ada yang aneh. Semua ini terlalu kebetulan untuk menjadi kenyataan. Pikirannya melayang pada kejadian 3 hari yang lalu. Pada ancaman yang diucapkan oleh ayah mertuanya. "Aku akan hancurkan bisnismu, dan bisnis anakmu." Reno menggelengkan kepalanya cepat, mencoba mengusir pikiran konyol itu. Tidak mungkin. Pak Raditya hanyalah seorang pensiunan guru yang sederhana. Apa yang bisa ia lakukan? Namun, sekeras apapun ia mencoba menyangkalnya, sebersih rasa cemas mulai merayap di dalam hatinya. Kecemasan itu semakin menjadi saat ia pulang ke apartemen dan menemukan Zahra sedang berbicara di telepon dengan ayahnya. "Iya, Ayah, Zahra baik-baik saja. Ayah dan ibu bagaimana? Sehat?" kata Zahra dengan nada ceria. Melihat Reno datang, Zahra segera mengakhiri panggilannya. "Mas sudah pulang?" sapanya. "Baru saja," jawab Reno singkat, meletakkan tas kerjanya dengan kasar. "Kamu habis telepon ayahmu?" "Iya, hanya menanyakan kabar," jawab Zahra, merasakan ada yang aneh dengan nada bicara suaminya. "Ada apa, Mas?" Kelihatannya lelah sekali. Reno menatap istrinya lekat-lekat. Di kafe ada sedikit masalah. Pemasok kopi tiba-tiba memutus kontrak,
dan barista andalanku mengundurkan diri. Semuanya terjadi hari ini. Zahra terdiam. Ia bisa melihat keresahan di mata suaminya. Entah kenapa, firasatnya mengatakan ini bukan sekadar masalah bisnis biasa. Ingatannya kembali pada janji ayahnya malam itu. Mereka akan belajar apa artinya rasa takut. Mungkin hanya kebetulan, Mas, ucap Zahra pelan, meskipun ia sendiri tidak yakin dengan ucapannya. Reno tidak menjawab. Ia hanya berjalan menuju kamar dengan langkah gontai. Retakan pertama sudah muncul, tidak hanya di pilar bisnis Farel Group, tapi juga di dalam rumah tangga mereka. Reno mulai merasa cemas, sementara Zahra mulai diliputi oleh campuran antara rasa takut dan secerca harapan bahwa keadilan untuk ibunya mungkin sedang dalam perjalanan, datang dengan cara yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Seminggu telah berlalu. Namun badai itu tidak kunjung reda. Sebaliknya, anginnya bertiup semakin kencang, mengguncang setiap sendi kehidupan keluarga Farel. Setiap hari, Reno pulang dengan wajah yang lebih muram dari hari sebelumnya. Kabar buruk seolah menjadi menu sarapan dan makan malam di rumah mertuanya. Pak Farel mulai jarang pulang, menghabiskan malam di kantornya, berusaha mati-matian menyumbat kebocoran yang semakin membesar di kapalnya. Ibu Fania, yang biasanya ceria dan sibuk mengatur acara sosial, kini lebih banyak mengurung diri di kamar. Teleponnya tak henti-hentinya berdering dengan panggilan dari teman-temannya yang penasaran atau para kolektor yang menanyakan gosip kejatuhan Farel Group. Zahra menyaksikan semua ini dari kejauhan, terperangkap dalam pusaran kebingungan dan kegelisahan. Sebagian kecil dari dirinya merasa puas. Sebuah bisikan gelap yang mengatakan bahwa inilah balasan yang setimpal. Namun, bagian terbesarnya merasa tidak nyaman. Ia melihat suaminya menderita. Bisnis kafe yang Reno bangun dengan keringat dan semangatnya sendiri kini berada di ambang kehancuran. Pria yang ia cintai itu kini lebih banyak termenung, tatapannya kosong, dan jarak di antara mereka terasa semakin melebar. Firasatnya tentang sang ayah semakin menguat. Ini semua bukan lagi kebetulan. Rangkaian peristiwa yang menimpa Farel Group dan Reno terlalu sistematis, terlalu presisi, dan terlalu efektif untuk disebut sebagai nasib buruk. Ada sebuah tangan tak terlihat yang sedang mengatur semua bidak catur ini, dan Zahra yakin tangan itu adalah milik ayahnya. Ia harus mendapatkan jawaban. Pagi itu, dengan alasan ingin menjenguk ibunya, Zahra pergi ke rumah orang tuanya. Ia sengaja datang di hari kerja, saat ia tahu ibunya akan pergi ke pengajian rutin di masjid komplek, memberinya kesempatan untuk berbicara berdua saja dengan ayahnya. Ia menemukan Pak Raditya di kebun belakang rumah, sedang telaten merawat tanaman tomatnya. Pria itu masih sama seperti biasa. Mengenakan kaos oblong tua dan celana training, tangannya kotor oleh tanah, dan senyumnya tetap tenang saat melihat kedatangan Zahra. Pemandangan ini begitu kontras dengan kekacauan yang sedang terjadi di belahan dunia Zahra yang lain. "Loh, Zahra? Tumben datang pagi-pagi," sapa Pak Raditya, membersihkan tangannya di pancuran air. "Ibumu baru saja berangkat ke pengajian." Zahra tahu. "Yah, Zahra memang ingin bicara berdua dengan ayah," jawab Zahra, nadanya serius. Pak Raditya menatap putrinya. Ia sepertinya sudah menduga momen ini akan tiba. Tanpa banyak bertanya, ia mengangguk. "Baiklah, ayo kita bicara di dalam, di ruang kerja ayah." Ruang kerja ayah. Zahra sedikit terkejut. Seumur hidupnya, ia tidak pernah benar-benar menganggap ruangan kecil di sebelah kamar orang tuanya itu sebagai ruang kerja. Baginya, itu hanyalah sebuah gudang buku yang rapi, tempat ayahnya membaca koran atau mengisi teka-teki silang. Ruangan itu hanya berisi satu meja kayu tua, sebuah kursi, dan rak-rak buku yang menjulang hingga ke langit-langit, dipenuhi buku-buku sastra, sejarah, dan filsafat. Namun, saat Pak Raditya membuka pintu ruangan itu, Zahra merasa seperti memasuki dunia yang berbeda. Ruangan itu masih sama, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ayahnya tidak menyalakan lampu utama,
melainkan sebuah lampu meja kecil yang cahayanya redup. Ia kemudian menekan sebuah tombol tersembunyi di sisi meja kayunya. Dinding di belakang meja itu, yang selama ini Zahra kira adalah dinding biasa, bergeser tanpa suara, menampakkan sebuah ruang tersembunyi yang lebih kecil. Zahra menahan napas. Di dalam ruang tersembunyi itu tidak ada buku-buku tua. Yang ada adalah deretan peralatan yang tidak pernah ia bayangkan akan ada di rumah ayahnya. Beberapa monitor komputer menyala, menampilkan grafik-grafik rumit dan barisan angka yang bergerak cepat. Sebuah laptop dengan desain yang sangat modern dan tipis tergeletak di tengah meja, dan di sampingnya ada beberapa perangkat telepon satelit. Ini bukan ruang kerja seorang pensiunan guru. Ini lebih mirip pusat komando seorang pialang saham kelas dunia atau seorang agen intelijen. "Ayah, ini apa?" bisik Zahra. Matanya tak lepas dari layar monitor. Pak Raditya tidak menjawab. Ia hanya memberi isyarat agar Zahra duduk di kursi di hadapannya. Dengan gerakan yang tenang, ia membuka laptop canggih itu. Setelah memasukkan serangkaian kata sandi yang sangat panjang, layar laptop itu menampilkan sebuah diagram yang sangat rumit, seperti jaring laba-laba raksasa. "Selama ini ayah membiarkanmu mengenal ayah sebagai seorang guru biasa, karena memang itulah yang ayah inginkan untukmu," kata Pak Raditya pelan, matanya tertuju pada layar. "Ayah ingin kamu tumbuh normal, Zahra, tanpa beban, tanpa kemewahan yang membutakan. Ayah ingin kamu belajar menghargai hal-hal kecil, mencari kebahagiaan dari usahamu sendiri, dan menemukan pasangan hidup yang mencintaimu apa adanya, bukan karena harta keluargamu." Ia menunjuk sebuah titik di tengah jaring laba-laba itu. Sebuah nama perusahaan induk yang tidak pernah Zahra dengar, Nusantara Capital. Dari titik itu, puluhan garis bercabang, terhubung ke perusahaan-perusahaan lain. Beberapa adalah perusahaan cangkang di negara lahan suaka pajak, yang lain adalah perusahaan investasi, dan beberapa di antaranya adalah nama-nama korporasi raksasa di Indonesia yang sering Zahra lihat di berita bisnis. Ada perusahaan pertambangan, perbankan, agribisnis, bahkan teknologi. Farel Group, jika dibandingkan dengan skala jaringan ini, tak lebih dari sebutir pasir di padang gurun. Semua ini, milik ayah?" tanya Zahra dengan suara bergetar, tak percaya. "Bukan milik ayah sendiri," koreksi Pak Raditya. "Ini adalah sebuah ekosistem yang ayah bangun selama lebih dari 30 tahun bersama beberapa orang kepercayaan. Ayah hanya salah satu nahkodanya. Kami memilih untuk tidak pernah tampil di depan. Kami bekerja dalam sunyi. Kekayaan sejati, nak, bukanlah untuk dipamerkan di pesta atau di majalah. Kekayaan sejati adalah kekuatan. Kekuatan untuk melindungi, kekuatan untuk membangun, dan jika diperlukan, kekuatan untuk menghancurkan." Zahra terpana. Otaknya berusaha keras mencerna informasi yang luar biasa ini. Pria sederhana yang setiap pagi menyiram tanaman tomat, yang mengajarinya membaca dan menulis, yang selalu memberinya nasihat-nasihat bijak dengan perumpamaan sederhana, ternyata adalah seorang raksasa bisnis, seorang titan finansial yang namanya bahkan tidak tercatat di majalah bisnis manapun. Seorang hantu di dunia korporat. Kenapa, ya? Kenapa ayah menyembunyikan semua ini? Pak Raditya menghela napas panjang. Ia memutar laptopnya sehingga Zahra bisa melihat lebih jelas. Dulu, saat ayah masih muda dan naif, ayah pernah membangun sebuah usaha dari nol bersama sahabat ayah. Kami sukses besar. Tapi kesuksesan itu menarik perhatian orang-orang jahat. Sahabat ayah dikhianati, keluarganya diancam, dan usahanya direbut paksa. Ayah belajar pelajaran yang sangat pahit hari itu. Semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Semakin kau terlihat, semakin besar target di punggungmu. Sejak saat itu, ayah bersumpah untuk tidak akan pernah lagi menjadi target. Ayah memilih untuk menjadi angin itu sendiri. Tak terlihat, tak terdengar, tapi bisa merobohkan pohon setinggi apapun. Ia kemudian menutup laptopnya.
Ruangan itu kembali temaram. Ia menatap putrinya dengan tatapan yang dalam. Ayah tidak pernah berniat menggunakan kekuatan ini untuk hal seperti ini. Ayah membangunnya sebagai perisai untuk melindungi keluarga kita. Tapi ketika besanmu menyiram ibumu dengan air, mereka tidak hanya menghina seorang wanita. Mereka merobek perisai itu. Mereka menantang angin. Dan sekarang, mereka harus menghadapi badainya. Akhirnya, semuanya menjadi jelas. Ketenangan ayahnya saat itu bukanlah kelemahan atau kepasrahan. Itu adalah ketenangan absolut dari seseorang yang memegang kendali penuh. Seseorang yang tahu bahwa tawa mengejek lawannya hanyalah suara bising sesaat sebelum keheningan total datang. Rasa marah Zahra pada ayahnya seketika lenyap, digantikan oleh campuran perasaan yang aneh, kagum, takut, dan sebuah rasa hormat yang begitu dalam hingga membuatnya merinding. Jadi, semua yang terjadi pada Farel Group dan Cafe Mas Reno, itu semua perbuatan ayah? Tanya Zahra, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Pak Raditya mengangguk pelan. Farel Group adalah pelajaran untuk kesombongan. Sedangkan kafe suamimu, itu adalah ujian untuknya. Seorang laki-laki harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri, bukan berlindung di balik kekuasaan orang tuanya. Dia harus belajar bahwa tugas seorang suami adalah menjadi perisai bagi istrinya. Jika dia tidak bisa melakukannya, maka dia belum pantas disebut sebagai kepala keluarga. Zahra terdiam. Ia memikirkan Reno. Ia memikirkan rasa frustrasi dan keputusasaan di mata suaminya. Ayahnya benar. Selama ini Reno selalu menghindar dari konflik dengan ibunya, memintanya untuk bersabar, tanpa pernah benar-benar membelanya. Mungkin, badai ini memang diperlukan untuk merobohkan pohon-pohon tua yang rapuh, agar tunas-tunas baru bisa tumbuh lebih kuat. Kegelisahan di hati Zahra perlahan berubah menjadi sebuah kepasrahan yang mantap. Ia sekarang mengerti skala permainan yang sedang dimainkan ayahnya. Ini bukan lagi sekadar balas dendam. Ini adalah penataan ulang sebuah tatanan. Dan mertuanya, dengan keangkuhan mereka, telah secara tidak sadar menabuh genderang perang melawan kekuatan yang bahkan tidak pernah mereka ketahui keberadaannya. Jika minggu pertama adalah guncangan gempa, maka minggu kedua adalah tsunami yang datang setelahnya. Efek domino dari dua pukulan awal yang dilancarkan Pak Raditya mulai menyebar dengan kecepatan yang mengerikan, meruntuhkan pilar-pilar Farel Group satu persatu. Kehancuran itu tidak datang dalam ledakan besar, melainkan dalam serangkaian keruntuhan kecil yang sistematis, yang secara kumulatif menciptakan sebuah malapetaka. Dimulai dari para pemasok. PT Beton Perkasa, pemasok semen utama untuk semua proyek properti mereka selama 15 tahun, tiba-tiba mengirimkan surat pemutusan kontrak. Alasannya? Perubahan strategi bisnis internal. Sehari kemudian, distributor keramik dan saniter terbesar yang menjadi mitra mereka juga melakukan hal yang sama. Lalu diikuti oleh pemasok baja, kaca, bahkan perusahaan penyedia jasa keamanan. Semuanya dengan alasan yang dibuat-buat dan tidak masuk akal. Pak Farel menelepon para pemilik perusahaan itu, orang-orang yang sering ia ajak bermain golf dan makan malam mewah, namun mereka semua seolah menghindar. Jawabannya seragam. Maaf, Farel, ini di luar kendaliku. Tanpa pasokan material, semua proyek konstruksi Farel Group yang tersisa otomatis berhenti total. Ribuan pekerja bangunan terpaksa dirumahkan. Berita ini dengan cepat menyebar, menciptakan kepanikan di antara para pembeli unit apartemen dan rumah yang pembangunannya kini mangkrak. Pukulan berikutnya datang dari sektor perbankan. Bank Sentral Asia, lembaga keuangan yang telah menjadi penyokong utama Farel Group sejak awal berdiri, tiba-tiba membekukan seluruh fasilitas kredit mereka. Dengan alasan, peningkatan risiko, akibat pembatalan kontrak Sentosa Jaya dan terhentinya proyek-proyek besar, bank menuntut Farel Group untuk segera melunasi sebagian utang jangka pendeknya jika ingin fasilitas kredit dibuka kembali. Ini adalah hukuman mati. Tanpa aliran dana segar dari bank, Farel Group benar-benar lumpuh. Kas perusahaan terkuras habis untuk biaya operasional,
sementara pemasukan berhenti total. Rumor di pasar modal menyebar lebih cepat dari api. Harga saham Farel Group, kode FRLG, yang tadinya stabil di jajaran saham blue chip, kini terjun bebas. Para investor mencium bau kebangkrutan, berbondong-bondong menjual saham mereka, menciptakan kepanikan massal di lantai bursa. Dalam waktu 3 hari, nilai kapitalisasi pasar perusahaan itu tergerus lebih dari 70%. Kekayaan Pak Farel yang tadinya bernilai triliunan rupiah, kini menguap seperti embun di pagi hari. Kantor pusat Farel Group yang dulu ramai dan penuh energi, kini terasa seperti rumah duka. Karyawan berbisik-bisik di sudut ruangan. Wajah mereka cemas, khawatir akan gelombang PHK massal yang sepertinya tak terhindarkan. Pak Farel sendiri tampak menua 10 tahun dalam seminggu. Rambutnya yang biasanya tersisir rapi kini acak-acakan, matanya merah karena kurang tidur, dan setelan mahalnya terlihat kebesaran di tubuhnya yang seolah menyusut. Ia menghabiskan hari-harinya berlari dari satu pertemuan ke pertemuan lain, memohon, bernegosiasi, bahkan mengancam, namun semua usahanya sia-sia. Dinding yang ia hadapi terlalu tebal dan terlalu tinggi. Ibu Fania merasakan dampak kehancuran ini di dunianya sendiri. Geng sosialitanya yang dulu selalu mengelilinginya, kini menjauhinya seperti wabah. Undangan pesta yang biasanya membanjiri mejanya, kini berhenti datang. Saat ia memberanikan diri datang ke sebuah acara pembukaan butik ternama, teman-temannya hanya menyapanya dengan senyum canggung sebelum bergegas pergi untuk berbicara dengan orang lain. Ia mendengar bisik-bisik di belakangnya. Kasihan ya Fania, suaminya katanya mau bangkrut. Atau, aku dengar mereka harus menjual rumah mewahnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ibu Fania merasakan apa artinya menjadi bahan gunjingan, apa artinya dipandang rendah. Keangkuhannya yang selama ini menjadi baju zirahnya, kini hancur berkeping-keping, meninggalkan rasa malu dan paranoia yang menggerogotinya. Di tengah badai yang melanda orang tuanya, Reno juga harus menghadapi kehancurannya sendiri. Setelah kehilangan pemasok kopi dan barista terbaiknya, pukulan terakhir datang dari pemilik ruko tempat kafenya berada. Ia menerima surat pemberitahuan bahwa kontrak sewanya tidak akan diperpanjang. Alasannya, gedung itu akan dijual dan pemilik baru punya rencana lain untuk lokasi tersebut. Ia diberi waktu 30 hari untuk mengosongkan tempat itu. Kafenya, satu-satunya hal yang ia bangun dengan tangannya sendiri, mimpinya untuk mandiri, kini secara efektif telah mati. Malam itu, Reno pulang ke apartemen dengan perasaan hancur lebur. Ia melihat Zahra sedang merapikan ruang tamu, menyenandungkan lagu pelan. Ketenangan istrinya terasa begitu kontras dengan kekacauan di dalam dirinya. Kecurigaannya terhadap Pak Raditya kini bukan lagi sekadar firasat, melainkan sebuah kepastian yang menyakitkan. Ia berdiri di ambang pintu, menatap Zahra dengan tatapan yang tajam dan penuh luka. Ini bukan kebetulan, kan, Zahra? Tanyanya dengan suara serak. Semua ini, ayahmu yang melakukannya. Jawab aku dengan jujur. Zahra berhenti bergerak. Ia membalikkan badan, menatap suaminya. Ia bisa melihat keputusasaan yang mendalam di mata Reno. Ia tidak bisa lagi berbohong atau berpura-pura tidak tahu. Setelah percakapannya dengan sang ayah, ia sudah memantapkan hatinya. Ia tidak menjawab secara langsung. Ia hanya berjalan mendekati Reno, menatap lurus ke matanya. Keheningannya adalah sebuah pengakuan. Ibumu menghina ibuku di depan mataku, Mas. Ia menyiramnya dengan air seolah ibuku adalah binatang. Dan kamu hanya diam, katanya dengan suara yang tenang namun menusuk. Ayahku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang suami dan seorang ayah. Melindungi kehormatan keluarganya dengan cara yang ia tahu. Kata-kata itu menghantam Reno seperti sebuah tamparan keras. Ia tidak bisa membantah. Semua yang dikatakan Zahra adalah kebenaran. Kebenaran yang selama ini coba ia abaikan. Rasa marah pada ayah mertuanya bercampur aduk dengan rasa bersalah dan malu yang luar biasa pada dirinya sendiri.
Ia marah karena mimpinya dihancurkan, tapi ia lebih marah pada dirinya sendiri karena kelemahannya, karena kegagalannya sebagai seorang suami. Tapi kafeku, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Itu milikku, seru Reno. Suaranya bergetar menahan tangis. Kenapa ayahmu harus menghancurkannya juga? Mungkin agar kamu belajar, sahut Zahra pelan. Belajar bahwa berdiri di atas kaki sendiri artinya kamu juga harus siap menjadi perisai untuk orang yang kamu sayangi. Bukan hanya sekadar membangun bisnis. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka tidur di kamar yang sama namun terasa seperti berada di benua yang berbeda. Fondasi pernikahan mereka bergetar hebat. Reno diliputi oleh kehancuran dan penyesalan. Sementara Zahra berdiri di tengah badai dengan hati yang terbelah. Keluarga mertuanya sedang menerima karma atas kesombongan mereka. Namun di saat yang sama, pria yang ia cintai juga ikut terseret ke dalam pusaran kehancuran itu. Badai ciptaan ayahnya memang efektif. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa serpihan-serpihan dari kehancuran itu juga akan melukai hatinya. Kehancuran Farrell Group bukan lagi sekadar rumor, melainkan sebuah fakta brutal yang terpampang di setiap tajuk berita bisnis. Pak Farrell kini menjadi paria di dunia yang dulu memujanya. Setiap pintu yang ia ketuk tertutup di depan wajahnya. Setiap panggilan telepon yang ia lakukan berakhir dengan penolakan yang dingin. Keputusasaan mulai berubah menjadi obsesi. Ia tidak lagi peduli bagaimana cara menyelamatkan perusahaannya. Ia hanya ingin tahu satu hal, siapa? Siapa dalang di balik serangan yang begitu sempurna dan mematikan ini? Ia tahu ini bukan lagi sekadar persaingan bisnis. Ini adalah sesuatu yang personal. Serangan ini terlalu terkoordinasi, terlalu kejam. Rasanya seperti ada tangan dewa yang tak terlihat sedang membalikan papan permainannya, menghapus semua bidaknya satu persatu. Ia menghabiskan sisa-sisa uang perusahaan untuk menyewa detektif swasta terbaik, namun mereka kembali dengan tangan hampa. Jejak sang penyerang begitu bersih, seolah-olah mereka adalah hantu. Di titik terendahnya, saat jurusita mulai menempelkan segel di aset-aset perusahaannya, Pak Farrell melakukan sesuatu yang selama ini ia hindari. Ia menelan harga dirinya dalam-dalam dan menghubungi koneksi lamanya. Seorang pria bernama Surya. Surya bukanlah pebisnis, bukan juga politisi, melainkan seorang pialang informasi. Ia hidup di dunia abu-abu, menjual data dan rahasia kepada siapapun yang mampu membayarnya. Bertahun-tahun lalu, Farrell pernah membantunya keluar dari sebuah masalah hukum, dan kini ia datang untuk menagih balas budi. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi tua yang remang-remang, jauh dari pusat kota yang gemerlap. Penampilan Pak Farrell yang acak-acakan membuat Surya nyaris tidak mengenalinya. "Aku butuh nama, Surya," kata Farrell langsung ke intinya. Suaranya serak. "Seseorang sedang menghancurkanku. Aku mau tahu siapa dia." Surya menyesap kopinya dengan tenang. "Ini bukan serangan biasa, Farrell. Siapapun yang mengerjaimu, dia bukan pemain kemarin sore." Jejaknya bersih sekali. "Timku sudah mencoba melacak aliran transaksinya, serangan sibernya, semuanya buntu. Dia seperti hantu." "Semua orang pasti punya nama," desak Farrell, menggebrak meja pelan. "Aku akan bayar berapapun. Aku akan berikan sisa sahamku di perusahaan cangkangku yang ada di Cayman Island. Ambil semuanya. Aku hanya butuh satu nama." Mendengar tawaran itu, mata Surya menyala. Ia tahu Farrell sudah benar-benar putus asa. "Beri aku waktu 24 jam, katanya. 24 jam itu terasa seperti seabad bagi Farrell. Ia tidak tidur, tidak makan, hanya duduk di ruang kerjanya yang gelap, ditemani sebotol whisky dan bayangan kegagalannya. Tepat di jam ke-23, teleponnya berdering. "Itu Surya. Aku dapat sesuatu," kata Surya di seberang sana. "Tapi ini aneh. Sangat aneh." "Katakan saja." "Namanya Raditya Pranata." Hening. Farrell mengerutkan keningnya. Nama itu terdengar familiar.
Tapi otaknya yang lelah tidak bisa langsung mengingatnya. Raditya siapa? Aku tidak kenal pebisnis bernama Raditya. Dia bukan pebisnis, Farel. Menurut data kependudukan, dia seorang pensiunan guru. Alamatnya di pinggiran kota. Tidak ada catatan kekayaan, tidak ada catatan kriminal, tidak ada apa-apa. Orangnya bersih total. Saat itulah, seperti disambar petir di siang bolong, Farel teringat. Pensiunan guru. Alamat di pinggiran kota. Ayah Zahra. Besannya. Tidak mungkin. Farel tertawa, tapi tawanya terdengar histeris dan kosong. Jangan bercanda, Surya. Kau pasti salah orang. Dia hanya guru tua miskin yang bahkan tidak bisa membelikan istrinya baju yang layak. Aku juga berpikir begitu pada awalnya, sahut Surya. Nadanya serius. Sampai aku menggali lebih dalam, menggunakan koneksi lamaku di dunia bawah tanah. Nama Raditya Pranata itu hanya kamuflase. Di lingkaran elit yang sangat tertutup, di level yang bahkan kau dan aku tidak bisa sentuh, dia punya julukan. Julukan apa? Tanya Farel. Jantungnya mulai berdebar kencang. Mereka memanggilnya Hiu Pesisir, bisik Surya. Seolah takut nama itu terdengar oleh orang lain. Karena dia tidak pernah berburu di laut dalam yang ramai. Dia berburu dalam diam di perairan dangkal yang tenang, memangsa siapapun yang lengah. Dia adalah investor bayangan. Farel. Hantu. Dia tidak punya perusahaan atas namanya sendiri. Tapi jaringannya mengendalikan puluhan korporasi besar dari balik layar melalui proksi dan entitas yang rumit. Kekuatannya bukan pada apa yang dia miliki, tapi pada siapa yang berutang budi padanya. Satu panggilan telepon darinya bisa membuat Dewan Direksi Bank Sentral berkeringat dingin. Satu perintahnya bisa menghentikan pasokan komoditas satu negara. Tubuh Pak Farel gemetar hebat. Gelas whisky di tangannya jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai. Surya melanjutkan. Suaranya kini penuh dengan nada simpati yang menakutkan. Orang-orang seperti dia punya satu aturan tak tertulis. Farel, jangan pernah sentuh keluarga mereka. Anonimitas dan keselamatan keluarga adalah segalanya. Menyerang keluarganya sama saja dengan menandatangani surat kematianmu sendiri dengan darah. Aku tidak tahu apa yang sudah kau lakukan padanya. Tapi kau tidak hanya menginjak ekor ular. Kau membakar sarangnya, lalu menyiram ratunya dengan air. Sambungan telepon terputus. Tapi suara Surya terus terngiang di telinga Farel. Ia terhuyung-huyung keluar dari ruang kerjanya, mencari istrinya. Ia menemukan Ibu Fania sedang duduk termenung di tepi kolam renang yang airnya sudah mulai keruh karena tak terawat. Fania, panggilnya dengan suara bergetar. Ibu Fania menoleh. Matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Aku sudah tahu siapa orangnya, lanjut Farel. Orang yang menghancurkan kita. Ia menceritakan semuanya. Tentang Raditya Pranata. Tentang Hiu Pesisir. Tentang kekuatan tak terlihat yang selama ini bersembunyi di balik penampilan sederhana seorang guru. Reaksi Ibu Fania sama persis seperti dirinya. Pertama, penyangkalan total. Lalu, saat kepingan-kepingan puzzle itu mulai menyatu, ancaman di teras rumah, senyum tenang yang ganjil, rentetan kehancuran yang sempurna, penyangkalan itu berubah menjadi pemahaman. Dan pemahaman itu dengan cepat berubah menjadi teror murni yang melumpuhkan. Mereka berdua kini teringat dengan sangat jelas setiap detail hari itu. Ejekan mereka, tawa mereka yang angkuh, dan puncaknya, adegan saat Fania menyiramkan air ke wajah Ibu Winda. Di hadapan mereka saat itu bukanlah seorang wanita lemah, melainkan permaisuri dari seorang raja yang tak terlihat. Dan senyum tenang Pak Raditya, yang dulu mereka anggap sebagai tanda kekalahan, kini mereka sadari sebagai senyum seorang algojo yang sedang mengasah kapaknya. Keangkuhan mereka yang setinggi langit kini runtuh, digantikan oleh rasa takut yang begitu primal, begitu mendasar, hingga membuat tulang-tulang mereka terasa ngilu. Mereka telah membangunkan seekor naga yang sedang tertidur.
Ketakutan adalah motivator yang paling kuat. Ia mampu melucuti harga diri, mengikis kesombongan, dan memaksa manusia melakukan hal-hal yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Bagi Pak Farel dan Ibu Fania, teror akan nama Raditya Pranata telah membunuh semua sisa keangkuhan mereka. Mereka tidak lagi memikirkan bisnis atau status sosial. Mereka hanya memikirkan satu hal, bagaimana cara untuk selamat. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada tempat untuk lari. Tidak ada celah untuk melawan. Satu-satunya jalan yang tersisa adalah jalan yang paling memalukan. Jalan yang paling mereka benci, memohon ampun. Malam itu juga, mereka mengambil keputusan. Reno, yang sudah mereka panggil pulang, hanya bisa menatap kedua orang tuanya dengan pandangan nanar. Ia sudah menduga ini sejak lama. Namun melihat kehancuran total di wajah ayah dan ibunya tetap saja terasa menyakitkan sekaligus membenarkan rasa bersalahnya. Kita harus ke sana. Sekarang juga, kata Reno dengan suara tegas yang jarang ia tunjukkan pada orang tuanya. Ini satu-satunya cara. Perjalanan menuju rumah Pak Raditya adalah sebuah prosesi pemakaman bagi harga diri mereka. Mereka tidak lagi menaiki sedan mewah dengan sopir pribadi. Mereka bertiga berdesakan di dalam mobil city car milik Reno yang jarang terpakai. Tidak ada yang berbicara. Pak Farel mencengkeram kemudi dengan tangan gemetar. Sementara Ibu Fania duduk di kursi belakang, terisak pelan dalam diam. Wanita itu bahkan tidak sempat merias wajahnya. Pakaian yang ia kenakan kusut, rambutnya berantakan. Ia terlihat seperti orang asing bagi dirinya sendiri. Saat mobil memasuki gang sempit menuju rumah orang tua Zahra, jantung mereka seolah berhenti berdetak. Rumah sederhana yang dulu mereka pandang dengan jijik, kini tampak seperti istana seorang kaisar yang tak terjamah, memancarkan aura kekuatan yang menakutkan. Setiap pot bunga, setiap kerikil di halaman, seolah menatap dan menghakimi mereka. Reno mematikan mesin mobil. Untuk beberapa saat, tidak ada yang bergerak. Seolah kaki mereka terpaku di lantai mobil. Akhirnya, Reno menghela napas panjang dan keluar lebih dulu. Diikuti oleh kedua orang tuanya yang melangkah dengan gontai, seperti terpidana mati yang berjalan menuju tiang gantungan. Mereka berdiri di depan pintu kayu yang sederhana. Reno mengangkat tangannya untuk mengetuk, namun ragu. Ayahnya yang kemudian mengambil alih, mengetuk pintu itu 3 kali dengan pelan. Suara ketukan itu terdengar begitu keras di tengah keheningan malam. Pintu terbuka. Sosok Ibu Indah muncul di ambang pintu. Wajahnya menunjukkan keterkejutan saat melihat siapa tamu yang datang di tengah malam. Di belakangnya, berdiri Pak Raditya. Wajahnya tetap sama. Tenang, tanpa ekspresi. Seolah ia sudah tahu mereka akan datang. Saat itulah, hal yang tak terbayangkan terjadi. Tanpa sepatah kata pun, didorong oleh gelombang ketakutan dan keputusasaan yang tak tertahankan, Pak Farel dan Ibu Fania menjatuhkan diri mereka. Mereka berlutut di atas keset usang di teras rumah itu. Ibu Fania, sosialita angkuh yang dunianya berputar pada citra dan kemewahan, merangkak maju dan memegang ujung gamis Ibu Indah. Kepalanya tertunduk dalam. Isak tangis yang sedari tadi ia tahan kini meledak menjadi raungan keputusasaan yang memilukan. Ampun, Bu Indah. Ampun. Tangisnya tersedu-sedu. Kata-katanya tidak jelas. Saya salah. Saya sudah berdosa. Saya mohon, ampuni saya. Tolong bilang pada suami ibu. Hentikan semua ini. Tolong. Kami sudah tidak sanggup lagi. Pak Farel, sang konglomerat yang biasa memerintah ribuan orang, menempelkan dahinya ke lantai yang dingin dan berdebu. Tubuhnya yang besar bergetar hebat. Saya mohon ampun, Pak Raditya. Bisiknya, suaranya pecah dan nyaris tak terdengar. Saya telah menghina Bapak dan keluarga. Saya buta karena kesombongan. Hukumlah saya, hancurkan saya. Tapi tolong jangan libatkan anak dan istri saya. Saya akan lakukan apa saja yang Bapak minta. Saya mohon. Reno berdiri membeku di belakang mereka. Wajahnya pucat,
dipenuhi rasa malu yang luar biasa. Ia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya untuk menatap wajah ayah dan ibu mertuanya. Pemandangan kedua orang tuanya yang selama ini begitu perkasa kini bersujud seperti pengemis adalah sebuah siksaan batin yang tak terperikan. Ibu Winda tampak sangat terkejut dan tidak tega. Ia mencoba menarik Ibu Fania untuk berdiri, namun wanita itu menolak, terus menangis dan memohon. Pak Raditya hanya diam memandangi mereka. Ia membiarkan mereka tetap berlutut di sana selama beberapa saat yang terasa seperti selamanya. Ia membiarkan suara tangis dan permohonan mereka menggema di teras kecil itu. Ia ingin mereka benar-benar merasakan titik terendah dari sebuah penyesalan, menelan habis setiap butir kesombongan mereka hingga tak bersisa. Kekuasaan telah berpindah tangan secara total dan absolut. Senyum tenangnya di hari itu kini telah lunas terbayar dengan air mata dan harga diri yang hancur berkeping-keping di depan pintu rumahnya. Pak Raditya tidak memandang wajah-wajah yang bersujud di kakinya. Matanya menatap lurus melewati mereka, ke arah kegelapan malam, seolah mereka hanyalah bebatuan tak berarti di halaman rumahnya. Ibu Winda, dengan hati lembutnya, tampak serba salah. Ia beberapa kali mencoba membujuk Ibu Fania untuk berdiri, namun tangis dan permohonan ampun itu tak kunjung berhenti, membuatnya hanya bisa berdiri canggung di ambang pintu. Keheningan yang diisi oleh isak tangis itu terasa memekakan. Pak Raditya membiarkan momen itu berlangsung cukup lama, membiarkan esensi dari penghinaan dan penyesalan meresap sempurna ke dalam jiwa ketiga tamunya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, ia akhirnya bergerak. Namun, ia tidak berbicara kepada mereka. Ia melangkah masuk ke dalam rumah, melewati istrinya, dan mengambil telepon genggamnya dari atas meja. Ia menekan sebuah nomor. "Zahra," katanya dengan suara yang tenang dan datar, sama sekali tidak terpengaruh oleh drama yang sedang berlangsung di terasnya. "Bisa kamu ke rumah ayah sekarang? Ada sesuatu yang perlu kamu lihat dan putuskan. Ajak Reno sekalian." Pak Raditya tidak menunggu jawaban. Ia langsung menutup teleponnya. Pesannya singkat, jelas, dan mutlak. Itu bukan permintaan, melainkan sebuah panggilan. Zahra, yang berada di apartemennya, merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia sedang duduk di sofa, sementara Reno mondar-mandir di ruangan dengan gelisah sejak orang tuanya pergi dengan tergesa-gesa. Panggilan dari ayahnya di tengah malam dengan nada seperti itu hanya bisa berarti satu hal. Konfrontasi puncak sedang terjadi. "Ada apa?" tanya Reno, melihat perubahan di wajah istrinya. "Ayah memintaku datang." "Bersamamu," jawab Zahra pelan. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Mereka berdua tahu apa yang akan mereka hadapi. Perjalanan menuju rumah orang tua Zahra terasa lebih menegangkan dari sebelumnya. Reno menyetir dalam diam. Wajahnya pucat pasi. Ia tahu perannya dalam drama ini akan segera berakhir. Ia bukan lagi pemain, melainkan hanya seorang penonton yang nasibnya akan ditentukan oleh keputusan orang lain. Oleh keputusan istrinya. Ketika mereka tiba, pemandangan yang menyambut mereka jauh lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Mobil orang tua Reno terparkir sembarangan di tepi jalan. Dan di teras rumah yang remang-remang itu, mereka melihatnya. Ayah dan ibunya, dua sosok yang selama ini ia kenal sebagai simbol kekuatan, kekuasaan, dan keangkuhan, masih berlutut di lantai. Ibu Fania sudah tidak menangis meraung-raung, hanya isak tangis tertahan yang mengguncang bahunya. Pak Farel tetap dalam posisi bersujud, tidak bergerak sedikit pun. Sementara itu, ayah dan ibu mertuanya hanya berdiri diam, seperti hakim yang sedang menunggu terdakwa terakhir tiba di ruang sidang. Kaki Zahra terasa lemas. Melihat pemandangan itu, ia tidak merasakan kemenangan atau kepuasan seperti yang mungkin ia bayangkan. Yang ia rasakan adalah campuran rumit antara kasihan, canggung, dan sedikit rasa mual. Melihat orang yang begitu membencinya kini berada dalam posisi yang begitu rendah dan hina terasa sangat tidak nyata. Ia melirik Reno, yang berdiri mematung di sampingnya. Pria itu menundukkan kepalanya dalam-dalam,
tidak sanggup menyaksikan kehancuran orang tuanya sendiri. Pak Raditya menoleh saat melihat kedatangan mereka. Ia tidak menyapa, hanya menatap lurus ke arah Zahra. Wajahnya tetap tenang, namun matanya menyiratkan beban dan keseriusan yang luar biasa. "Kemarilah, Nak," panggilnya lembut. Zahra melangkah maju perlahan, melewati tubuh mertuanya yang gemetar. Ia berhenti tepat di hadapan ayahnya, di samping ibunya yang menggenggam tangannya erat-erat, seolah memberinya kekuatan. Pak Raditya akhirnya memecah keheningan. Suaranya tidak keras, namun terdengar oleh semua orang di sana. Ia tidak berbicara kepada Farel atau Fania. Ia hanya berbicara kepada Zahra. "Mereka datang untuk memohon ampun," katanya. Matanya tak lepas dari mata putrinya. "Mereka telah mengakui kesalahan mereka. Badai yang ayah kirimkan telah merobohkan pohon kesombongan mereka hingga ke akarnya." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Semua ini terjadi karena satu alasan. Karena kehormatan ibumu. Karena air mata ibumu yang jatuh di teras rumahmu hari itu. Ayah hanya membalas setiap tetes air mata itu dengan kerugian miliaran rupiah bagi mereka." Ibu Fania tersentak mendengar kalimat itu. Isak tangisnya kembali menjadi lebih keras. Pak Farel gemetar lebih hebat, namun tetap tidak berani mengangkat wajahnya. "Sekarang," lanjut Pak Raditya, "badai ini berada dalam kendali ayah. Ayah bisa menghentikannya sekarang juga, dan membiarkan mereka hidup dengan sisa-sisa puing yang ada. Atau, ayah bisa membiarkannya terus berjalan sampai tidak ada satupun batu bata yang tersisa di atas pondasi kerajaan mereka. Ayah bisa membuat nama Farel Adhinata terhapus dari sejarah bisnis selamanya." Ia mengulurkan tangannya, menangkup pipi Zahra dengan lembut. "Tapi keputusan itu bukan milik ayah. Bukan juga milik ibumu. Keputusan itu milikmu, Zahra." Dunia Zahra seolah berhenti berputar. Beban dari kata-kata ayahnya terasa begitu berat, menekan pundaknya hingga ia nyaris tak bisa bernapas. Ia menatap ayahnya, lalu ibunya. Ia melihat rasa sakit yang masih tersisa di mata ibunya, sebuah luka yang mungkin tidak akan pernah sembuh total. Ia teringat dengan jelas bagaimana rasanya saat itu. Rasa marah, tidak berdaya, dan malu yang membakar hatinya. Nuraninya berteriak, "Biarkan saja mereka hancur. Mereka pantas mendapatkannya." Lalu, matanya beralih ke tiga sosok yang berada di bawah. Dua orang yang berlutut, dan satu orang yang berdiri dalam kehancuran. No, suaminya. Reno akhirnya mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu. Di dalam mata Reno, Zahra tidak melihat pembelaan untuk orang tuanya. Yang ia lihat adalah permohonan yang putus asa, sebuah pengakuan total atas kegagalannya. Tatapan itu berkata, "Aku tahu aku salah. Aku telah gagal melindungimu dan ibumu. Tapi tolong, jangan hancurkan mereka sepenuhnya. Apapun keputusanmu, aku akan menerimanya." Hati Zahra terbelah. Di satu sisi, ada keadilan untuk ibunya. Di sisi lain, ada masa depan suaminya dan sisa-sisa dari keluarga yang kini terikat dengannya. Menghancurkan Farel dan Fania sepenuhnya mungkin akan terasa memuaskan untuk sesaat, tapi itu juga akan meninggalkan luka permanen di dalam diri Reno, luka yang mungkin akan meracuni pernikahan mereka selamanya. Ia tidak ingin membangun kebahagiaannya di atas penderitaan total orang lain, bahkan jika orang itu telah menyakitinya. Setelah pergulatan batin yang terasa seperti selamanya, Zahra menarik napas dalam-dalam. Keputusannya sudah bulat. Ia menatap ayahnya dengan mantap. "Hentikan, Yah." Sebuah desahan lega yang nyaris tak terdengar lolos dari bibir Reno. Pak Farel dan Ibu Fania mengangkat kepala mereka sedikit, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. "Zahra, kamu yakin?" tanya Pak Raditya, memastikan. "Yakin," jawab Zahra tegas. Lalu ia beralih menatap kedua mertuanya yang masih berlutut. Suaranya kini terdengar dingin dan penuh wibawa, sebuah kekuatan baru yang lahir dari rasa sakitnya.
Tapi ada syaratnya. Ia menatap lurus ke arah Ibu Fania. Pertama, saya ingin ibu meminta maaf secara tulus kepada ibu saya. Bukan di sini, bukan di teras yang gelap ini, tapi di hadapan seluruh keluarga besar kita, keluarga ibu dan keluarga saya. Saya ingin semua orang yang pernah mendengar ibu merendahkan keluarga saya, untuk mendengar ibu mengakui kesalahan dan memohon maaf kepada wanita yang telah ibu hina. Kemudian, ia beralih ke Pak Farel. Kedua, saya tidak peduli dengan bisnis Bapak. Tapi saya ingin Bapak berjanji untuk tidak akan pernah lagi ikut campur dalam rumah tangga saya dan Mas Reno. Biarkan kami membangun hidup kami sendiri, sekecil apapun itu. Terakhir, dan yang paling penting, ia menatap suaminya, Reno. Dan untukmu, Mas, katanya, suaranya sedikit melembut namun tetap tegas. Mulai besok, kita cari kehidupan kita sendiri, jauh dari bayang-bayang mereka. Kita mulai dari nol jika perlu. Aku akan menemanimu, selama kamu berjanji satu hal padaku. Jangan pernah lagi membiarkan siapapun, termasuk orang tuamu sendiri, tidak menghormati aku atau keluargaku. Jadilah suami yang sesungguhnya untukku. Reno menatapnya. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Tanpa ragu, ia mengangguk dengan mantap. Aku janji, Zahra. Aku janji. Zahra kembali menatap ayahnya. Itu syaratnya. Yah, jika mereka setuju, tolong hentikan badainya. Pak Raditya menatap putrinya dengan sorot mata bangga. Ia tidak menyangka putrinya yang lembut bisa menjadi begitu tegar dan bijaksana. Ia kemudian menunduk, menatap dua sosok yang masih berlutut. Kalian dengar syaratnya? Tanyanya dengan suara dingin. Setuju atau tidak? Setuju. Kami setuju. Apa saja? Sahut Ibu Fania dan Pak Farel hampir bersamaan. Suara mereka dipenuhi kelegaan yang luar biasa. Bagi mereka, syarat itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kehilangan segalanya. Pak Raditya mengangguk pelan. Baiklah, katanya. Ia kembali mengeluarkan teleponnya dan menelepon satu nomor yang sama. Adrian. Sapanya. Hentikan, badai senyap. Perlahan-lahan, pulihkan jalur napasnya. Tapi jangan biarkan dia kembali seperti semula. Biarkan dia hidup, tapi dalam kondisi cacat permanen sebagai pengingat. Setelah menutup telepon, ia menatap Farel dan Fania untuk terakhir kalinya. Sekarang, pergilah dari rumahku. Malam itu, sebuah perang telah usai. Bukan dimenangkan oleh kekuatan uang atau kekuasaan, melainkan oleh keputusan seorang wanita yang memilih pengampunan daripada kehancuran total, memilih membangun masa depan daripada terus terikat pada dendam masa lalu. 1 tahun berlalu. Waktu berjalan seperti sungai yang tenang, perlahan menghanyutkan endapan lumpur dari badai yang pernah mengamuk. Kehidupan telah menemukan keseimbangan barunya, sebuah tatanan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Zahra dan Reno kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di area yang jauh dari pusat kota. Apartemen lama mereka, yang cicilannya dibantu oleh Pak Farel, telah mereka jual. Reno, dengan sisa tabungannya dan sedikit bantuan modal dari Zahra yang bersikeras ingin ikut andil, membuka sebuah kedai kopi kecil. Bukan kafe mewah seperti dulu, hanya sebuah warung sederhana dengan beberapa meja dan kursi kayu yang ia buat sendiri. Namun, tempat itu selalu ramai. Aroma kopi yang digiling sendiri oleh Reno setiap pagi berpadu dengan kehangatan senyum Zahra yang melayani pelanggan. Mereka bekerja keras dari pagi hingga malam. Tubuh mereka lelah, tapi hati mereka penuh. Hubungan mereka berubah total. Reno seolah terlahir kembali menjadi pria yang berbeda. Kehilangan segalanya ternyata menjadi anugerah terselubung baginya. Ia tidak lagi menjadi anak manja yang berlindung di balik nama besar keluarganya. Ia menjadi seorang suami, seorang mitra sejati bagi Zahra. Setiap keputusan besar mereka ambil bersama. Setiap malam, sesibuk apapun, mereka selalu menyempatkan diri untuk duduk berdua, berbagi cerita tentang hari yang telah lewat.
Di mata Zahra, Reno kini jauh lebih gagah dan bernilai daripada saat ia mengendarai mobil sport dan memakai jam tangan mahal. Perisai yang Zahra minta telah terbentuk, bukan dari baja kekayaan, melainkan dari tempaan kerja keras dan komitmen yang tulus. Keluarga Farel, seperti yang diperintahkan Pak Raditya, dibiarkan hidup namun dalam kondisi cacat permanen. Farel Group tidak bangkrut total. Berkat pencabutan blokade secara perlahan, mereka berhasil merestrukturisasi utang dan bertahan sebagai perusahaan skala menengah. Rumah megah mereka terpaksa dijual untuk menutupi kerugian. Mereka kini tinggal di sebuah rumah yang jauh lebih kecil, di kompleks perumahan biasa. Mobil-mobil mewah, sopir, dan para pelayan kini hanya tinggal kenangan. Janji mereka ditepati. Seminggu setelah malam nahas itu, sebuah acara pertemuan keluarga besar diadakan. Di hadapan puluhan pasang mata yang terkejut, Ibu Fania, dengan wajah pucat dan suara bergetar, berdiri dan meminta maaf secara terbuka kepada Ibu Indah atas semua hinaan dan perbuatannya. Itu adalah momen yang canggung dan menyakitkan, namun menjadi titik balik yang membersihkan udara keruh di antara kedua keluarga. Sejak saat itu, Pak Farel dan Ibu Fania tidak pernah lagi ikut campur dalam kehidupan Reno dan Zahra. Hubungan mereka menjadi dingin dan berjarak, hanya sebatas formalitas di hari raya. Suatu minggu sore yang cerah, Pak Raditya dan Ibu Indah datang berkunjung ke rumah kontrakan Zahra. Mereka duduk di teras belakang yang sempit namun asri, dikelilingi pot-pot tanaman yang dirawat sendiri oleh Zahra. Reno sedang dengan bangga menyeduhkan kopi racikan terbarunya untuk ayah mertuanya. Suasana terasa ringan dan penuh tawa. Saat sedang asyik mengobrol, ponsel Zahra bergetar. Sebuah notifikasi dari portal berita